Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan tentang bab norma dan keadilan, yang dimana kita itu akan membahas tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang norma sendiri dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Macam-macam norma sendiri ada 4 macam, terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma hukum. Norma agama sendiri adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Indonesia sendiri bukan negara yang mendasarkan pada satu agama saja. Namun, negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik berpegang hidupnya bersumpah pada Alkitab. Umat Hindu berpegang hidupnya pada Veda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut Buddha. Sementara itu, kitab suci Konghucu adalah Shinshu Wujing. Yang kedua, norma yang berlaku dalam masyarakat yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Ketika ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak baik dan benar. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam hidupnya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Atau seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin mencontek ketika ulangan karena tahu mencontek itu perbuatan yang salah. Norma kesusilaan juga memiliki keterkaitan dengan norma agama. Hal ini mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan seperti jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh bermartabat. Atau norma kesusilaan juga dapat memiliki keterkaitan dengan norma hukum. Contoh, dilarang menghina nama baik seseorang. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana nantinya. Itulah keterkaitan antara norma kesusilaan dengan norma agama dan hukum. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Atau norma kesopanan itu adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Nah, hubungan antara manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan ataupun tidak sopan, boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Inilah awal mula terbentuknya norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama,
maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Contoh, coba kalian perhatikan dua orang anak kecil yang belum pernah bermain sepak bola contohnya. Melihat teman-temannya yang lebih besar bermain sepak bola, kemudian timbul keinginan di antara mereka berdua untuk bermain sepak bola. Untuk mewujudkan keinginan ini, maka kedua anak ini akan bermain dengan membuat aturan yang disepakati kedua anak ini. Aturan yang dibuat mungkin sama dengan aturan yang sudah ada, yang dimainkan oleh anak-anak besar yang tadi, namun juga dapat berbeda karena mereka tidak tahu secara jelas apa peraturannya. Bagi kedua anak tersebut, aturan yang telah disepakati merupakan benar untuk mereka berdua saja, walaupun bagi kelompok yang lain kurang tepat. Nah, contoh tersebut menggambarkan bagaimana proses terjadi perbedaan norma kesopanan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Contoh lain, orang Indonesia ketika melewati orang lain itu akan menyebutkan kata permisi. Di Sunda itu menyebutkannya kata punten, beda lagi dengan di tempat-tempat lain. Nah, dalam masyarakat, dalam norma kesopanan itu bisa jadi beda tempat, beda adat, beda juga istilah dan cara menyampaikannya. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.